Ya, industri kelapa sawit Indonesia kembali menghadapi tekanan global yang tidak main-main. Setelah sempat adem ayem di era Presiden Joe Biden, kini retorika perang dagang mulai digaungkan kembali oleh Presiden Amerika Serikat saat ini, yaitu Presiden Donald Trump. Dan kali ini, bukan cuma Tiongkok yang menjadi sasaran tarif tinggi dari Washington, negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia mulai masuk radar tarif baru saat Trump kembali duduk di Gedung Putih. Salah satu sektor yang paling rentan terkena imbasnya adalah sektor sawit atau CPO, komoditas ekspor utama Indonesia yang selama ini menjadi tulang punggung devisa. Pertanyaannya adalah, jika tarif benar-benar naik, apa yang akan terjadi dengan masa depan industri sawit kita? Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Trump ngasih tarif 32% ke sawit Indonesia, tapi di waktu yang sama, permintaan sawit malah melejit. Perang dagang Amerika Serikat-Cina justru bikin minyak sawit jadi rebutan baru di pasar global. Lo pikir tarif bikin industri sawit Indonesia ciut? Salah besar. Gaspol, semua kartunya gua bongkar. Chapter 1, sawit jantung kehidupan modern. Lo sadar nggak? Setiap kali lo mandi, gosok gigi, masak, bahkan nyalain kendaraan biofuel, lo lagi pakai hasil sawit, sabun, sampo, margarin, biskuit, lipstick, detergen. Sampai pelumas mesin, 60% dari produk yang lo sentuh sehari-hari ada unsur minyak sawit di dalamnya. Dan lo tahu siapa yang nyuplai 60% sawit dunia? Indonesia. Bukan 6%, bukan 16%. 60% bro. Kita bukan pemain figuran, kita bukan cadangan. Kita pemain inti dalam industri global. Artinya apa? Kalau dunia berhenti impor sawit dari kita, itu bukan cuma neraca dagang yang terguncang. Itu dapur mereka yang gelap. Itu pabrik mereka yang berhenti produksi. Itu produk mereka yang hilang dari rak-rak supermarket. Tapi lucunya, saat Trump atau negara barat sok ancam tarif 32%, blokir sawit, embargo minyak nabati, mereka lupa siapa yang sebenarnya paling butuh siapa. Mereka ancam boikot, padahal mereka nggak punya plan B buat gantiin kita. Dan parahnya, yang teriak paling keras soal green energy itu justru yang gagal ngerti. Sawit jauh lebih efisien daripada minyak nabati lain. Kedelai butuh lahan 4 kali lebih luas. Canola produktivitasnya separuh, minyak jagung mahal dan boros. Sawit itu efisien, hemat lahan, dan siap produksi. Jadi waktu ada negara yang sok bilang, kita mau stop impor sawit, gue cuma bisa bilang, lo yakin bisa hidup tanpa sendok utama lo sendiri? Lo boleh ancam stop beli sawit, tapi yang bakal stop duluan bukan ekspor kita, tapi dapur lo sendiri. Chapter 2, tarif naik, tapi Amerika tetap butuh sawit Indonesia. Trump boleh ancam pakai tarif 32% ke sawit Indonesia. Tapi lo tahu nggak, Amerika justru makin ketergantungan sama sawit kita. Data dari Badan Pusat Statistik, BPS, ngomong jelas. Tahun 2012, ekspor sawit Indonesia ke Amerika Serikat cuma 58.200 ton. Setahun kemudian, langsung naik 8 kali lipat. Jadi 468.800 ton senilai 356,8 juta dolar. Dan pas COVID-19 tahun 2021 pecah rekor 1,65 juta ton, jauh di atas tahun sebelumnya. Artinya ini bukan tren sesaat, ini ketergantungan struktural. Minyak sawit udah jadi tulang punggung industri makanan, biofuel, hingga kosmetik di Amerika Serikat. Dan lu pikir mereka bisa ganti ke minyak kedelai atau canola? Lahannya butuh 4 kali lipat, harganya lebih mahal, suplainya nggak stabil. Sekali produsen Amerika Serikat pindah, kos produksi bisa meledak. Makanya walau tarif digas, permintaan nggak turun. Importir Amerika Serikat masih ngotot order sawit Indonesia karena mereka tahu nggak ada bahan baku nabati seefisien ini. Tarif cuma bikin sawit naik harga. Tapi industri Amerika Serikat tahu lebih mahal masih lebih baik daripada bangkrut karena nggak ada pasokan. Chapter 3, kenapa sawit RI paling dicari? Bro, banyak yang pikir Amerika bisa gampang ganti sawit ke minyak nabati lain. Tapi kenyataannya, minyak kedelai, canola, sunflower, produktivitasnya jauh di bawah sawit. 1 hektar sawit bisa hasilin 3,5 sampai 4 ton minyak. Kedelai paling cuma 0,4 ton. Artinya butuh lahan 4 sampai 5 kali lebih luas buat hasilin jumlah yang sama. Lo bayangin dampaknya, lahan makin luas, biaya meledak, dan yang paling parah, deforestasi makin brutal. Negara yang suka koar-koar soal green energy malah bakal nginjek gas ke arah sebaliknya. Sawit itu raja efisiensi. Dari kos produksi, hasil per hektar, sampai keberlanjutan suplai, semua unggul.
Bahkan laporan USDA 2024 bilang, palm oil remains the most consumed vegetable oil globally, driven by efficiency and versatility. Industri makanan, kosmetik, sampai biofuel di Amerika Serikat tahu ini. Mereka ogah ambil risiko ganti ke bahan lain yang suplainya belum tentu aman. Dan satu lagi, sawit itu fleksibel gila. Lo bisa olah jadi sabun, lipstik, bahan bakar, minyak masak, semua dari pohon yang sama. Tarif boleh digas, isu lingkungan boleh digoreng, tapi di meja produksi semua tetap butuh sawit. Karena di dunia nyata, yang bertahan itu bukan yang paling keras, tapi yang paling efisien. Chapter 4, Indonesia dari target tarif jadi penentu arah pasar. Bro, lo pikir Indonesia cuma korban dari tarif Amerika? Salah besar. Begitu Amerika Serikat pasang tarif 32% buat sawit kita, Indonesia langsung gas. Pemerintah ngurangin pajak ekspor, Gapki langsung nyuratin, minta pengurangan biaya ekspor khusus ke Amerika Serikat sampai $100 Amerika per ton. Tujuannya, biar sawit kita tetap bersaing lawan Malaysia yang tarifnya lebih rendah. Tapi kita nggak berhenti di situ. RI sekarang buka pasar baru ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Diversifikasi, karena kalau lu cuma ngandelin satu pembeli, lu gampang ditekan. Data terakhir nunjukin ekspor sawit Indonesia naik 62,2% dari Januari ke Februari 2025, tembus 2,06 juta ton. Kenapa? Karena kita potong pajak ekspor dan bikin sawit kita lebih murah dari Malaysia. Pasar langsung respons. Dan satu lagi, pemerintah juga jalanin program B40 biodiesel, nyerap 1,7 juta ton CPO buat kebutuhan dalam negeri. Artinya, kalau ekspor kena blokir, kita punya plan B, kita bakar sendiri buat tenaga. Harga stabil, petani tenang, negara untung. Di tengah perang dagang, Indonesia bukan lagi anak bawang. Kita main sebagai dealer yang tentuin siapa yang dapat supply dan siapa yang cuma nonton. Chapter 5. Kesimpulan. Minyak sawit hari ini bukan cuma urusan ekspor, ini alat tawar, ini strategi dagang, ini kartu truf. Lebih dari 60% produk konsumsi dunia mengandung minyak sawit, bukan tebakan. Ini data. Sawit Indonesia dipakai di dapur, rumah tangga, pabrik sabun, mesin biofuel, sampai rak supermarket di 3 benua. Saat Amerika main keras dengan tarif 32%, pasar dunia nggak ikut panik. Justru makin yakin, Indonesia punya peran yang nggak bisa digantikan. Harga minyak sawit global malah naik. Permintaan dari Amerika Serikat, India, dan Tiongkok tetap deras. Kenapa? Karena nggak ada minyak nabati lain yang bisa nyamain efisiensi sawit. Minyak kedelai mahal. Canola fluktuatif, sunflower rentan cuaca. Tapi sawit itu konsisten, murah, dan stabil. Dan ketika pasokan dunia ketat, Indonesia yang pegang kendali. Pemerintah kita buka jalur negosiasi ke Amerika Serikat, tapi dengan kepala tegak. Delegasi Indonesia bukan datang buat minta belas kasihan, tapi buat ngasih sinyal. Kalau lo masih mau stabilitas industri, kita harus duduk bareng, setara. Negara lain mulai sadar. Indonesia bukan cuma eksportir, tapi partner strategis. Supply chain global hari ini terlalu tergantung sama kita buat main gertak-gertakan. Kalau lo pegang setir ekonomi dunia, lo nggak boleh nyetir kayak orang takut. Lu tentuin jalannya, bukan sekadar ikut arus, sekarang gua lempar balik ke lu. Kalau sawit Indonesia udah segitu pentingnya, kalau negara-negara maju pun nggak bisa lepas dari suplai kita, masih layakkah kita negosiasi kayak pihak yang lemah? Atau waktunya kita main keras juga, waktunya Indonesia naik kelas dan narik garis baru di peta perdagangan dunia. Gua pengen denger langsung pendapat lu. Setuju, beda pandang, atau lu punya insight baru? Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya dan tetap cerdas. Terapkan ilmunya, sukses usaha dan promosi kerja menantimu.